Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil daripada Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga 51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael, datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenali aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Kristus. Bapa, saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk semakin dalam mengenali Engkau Tuhan. Untuk semakin dekat mengenal isi hati-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa, siapkan setiap hati kami. Agar setiap berkat, agar setiap buah firman-Mu, benih firman-Mu Tuhan, akan jatuh di dalam hati kami untuk menerimanya. Bahkan bertumbuh di dalam kehidupan kami, memberkati hidup kami, menguatkan hidup kami, mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, siapkan kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa, hamba-Mu tidak punya apa-apa. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, sekali lagi saya sangat senang ya, karena hari ini saya seakan-akan macam pertama kali datang beribadah di rumah doa. Ya, jadi suatu kerinduan bagi saya untuk bersama-sama berkongsi akan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan diberkati. Amin jemaat Tuhan. Wah, di belakang lagi kuat. Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada jemaat Tuhan hari ini. Ya, kalau saya bertanya, siapa di sini ya suka menerima ataupun mendengar dorongan dari orang lain? Coba angkatkan tanganmu. Kalau ada, tidak ada suka mendengar. Coba tinggi-tinggi sedikit, janganlah takut, tidak dimarah ya, tidak melanggar SOP kalau kamu angkat tangan kamu. Oke. Nah, saya percaya setiap kita suka mendengar suatu kata-kata, dorongan yang sedap didengar oleh telinga kita, kan? Kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberi inspirasi kepada kita. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, ya mungkin Anda boleh pikirkan, bila kali terakhir Anda mendengar seseorang mendorong kamu, memberi semangat kepada kamu, bila kali terakhir? Ya, jangan katakan dulu, waktu saya ada seorang memberi semangat kepada saya secara pribadi. Jangan kata dulu. Kan? Karena saya percaya dorongan adalah suatu keperluan dalam hidup kita yang memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat, memberikan kita keterujaan. Ya,
Tetapi masalahnya adalah mengapa ramai orang tidak mengamalkan ataupun mendorong satu sama lain. Kan kita suka mendengar orang mendorong, tetapi masalahnya kenapa tidak ramai yang mendorong? Mungkin kita perlu tanya diri kita sendiri, mungkin saya lah itu kan. Saya suka dengar orang cakap sesuatu yang baik, yang memberi semangat. Tetapi adakah saya mendorong? Nah, masalahnya adalah ya bahwa kita mulai berfokus kepada diri kita sendiri. Kita sudah mulai hanya memikirkan hidup kita, dunia kita sendiri. Kita sudah tidak peduli akan orang lain, kita sudah tidak peduli akan keperluan lain. Apa yang kita boleh bantu orang lain? Jadi kita boleh katakan, wah lebih-lebih lagi di dalam pandemi, hidup saya pun sukar. Sukar hidup saya, kenapa saya harus mau bantu orang lain? Prihatin kepada orang, mendorong orang, sedangkan hidup saya sukar. Ya itu kita tidak nafikan. Pada hari ini kita mengalami suatu keadaan yang sangat sukar, yang tidak pernah kita lalui. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan pada hari ini akan mengajar kita betapa pentingnya kita untuk mendorong satu sama lain. Bagaimana hidup kita boleh menjadi berkat. Bagaimana kita juga boleh memainkan peranan yang berbeza-beza untuk melayani satu sama lain. Lebih-lebih lagi sebagai sebuah gereja. Ya, dalam kita memenuhi ajaran ataupun kita sebagai gereja sel ya yang harus melayani, yang harus berganda, yang harus keluar memberitakan firman Tuhan. Dalam tema tahun kita, tahun ini adalah tahun mendorong. Jadi kita harus mulai memperhatikan untuk terlibat sama, memainkan peranan sebagai jemaat yang mendorong. Amin jemaat Tuhan. Ya, justru itu tajuk firman Tuhan hari ini adalah setiap orang boleh menjadi pendorong. Oke, katakan kepada diri Anda sendiri, semua orang boleh menjadi pendorong. Kan? Jadi kita akan belajar daripada salah seorang murid Yesus lagi yang bernama Filipus. Ya, karena minggu lalu kita sudah belajar daripada sahabatnya Andreas. Ya, bagaimana ianya merupakan seorang murid Yesus yang tidak pernah gagal untuk membawa orang datang kepada Yesus. Dia tidak pernah gagal. Dan kali ini kita akan belajar daripada Filipus. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada kita. Pernah tidak kita memenangi sesuatu pingat? Kan? Kalau dulu, saya ingat dulu kalau saya di sekolah dulu, pingat sekolah rendah lah, menengah saya tidak aktif sukan. Ya, jadi bila sekolah rendah, pingat selalu setiap sukan mesti bawa pingat, ganjaran daripada usaha latihan. Ya, jadi dalam pencapaian kita bukan saja pingat, kadang kita menerima sijil, kita menerima ijazah, ya kan? Ataupun mungkin ada satu gambar kenangan-kenangan yang sangat berharga bagi kita. Dan perkara yang berharga itu selalunya apa kita buat? Kita pamer, kan? Kita tanpa apa? Kita bukan tanpa lah, ya kita bingkaikan ataupun pingat-pingat kita susun di atas rak yang cantik. Supaya setiap kali kita lihat, wah ini pingatnya, wah luar biasa. Orang yang datang pun lihat, wah hebat deh nih, apa dia buat nih sampai dapat pingat sebesar ini. Nah tujuannya adalah bukan untuk kita memegahkan diri, bukan untuk sombong. Kalau ada bertobat ya. Tetapi tujuannya kenapa kita meletakkan setiap penghargaan, pencapaian ya adalah dengan tujuan supaya ianya mengingatkan kita, memberikan inspirasi kepada kita, memberi dorongan kepada kita. Bagaimana kita sudah berjuang, bagaimana kita sudah bekerja keras untuk memperoleh pingat itu, untuk memperoleh sijil itu, kan? Kalau kita cari kerja, kan? Kalau kita cari, kita bawa, kita punya semua, kita bawa resume kita selalunya. Nah, apa yang paling depan kamu letak? Yang banyak I-nya, yang banyak gagalnya? Tidak mungkin. Selalunya yang banyak 10 paling depan, paling atas. Karena itu pencapaian terbaik kita.
suatu inspirasi bagi kita yang kita banggakan. Kita tidak akan tapu. Pingat yang kita peroleh kita tidak sembunyikan. Karena kita tahu itu sangat berharga dan penting. Karena di dalam hati kita sebenarnya kita memerlukan apa? Kita memerlukan dorongan. Tanpa kita sadari bahwa semua orang, setiap kita memerlukan dorongan. Nah, katakan kepada kiri kanan kamu, katakan kamu perlukan dorongan. Ya. Sebab ini penting, kita harus tahu. Karena semua orang perlukan dorongan. Nah, mari kita bersama-sama kita baca di dalam 1 Yohanes. Dan kita akan belajar daripada Filipus. Ya, kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 43 sehingga 44. Mari kita baca bersama-sama. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Berarti Filipus tidak jauh daripada Andreas dan Petrus. Tetapi bila kita membaca ayat ini secara jelas dikatakan bahwa Yesus sendiri mencari. Dia mencari siapa? Filipus. Ya. Dia mencari Filipus dan bukannya Filipus yang cari siapa? Yesus, bukan. Tetapi Yesus sendiri mencari. Dia mencari Filipus dan panggil, ya, dan membawa, mari ikut aku. Nah, jadi mungkin satu alasan yang mungkin kita boleh katakan bila kita baca, salah satu sebabnya adalah Filipus juga berasal daripada sebuah perkampungan nelayan bersama dengan siapa? Andreas dan Petrus. Namun bila kita menyelidiki, bila kita membaca di dalam kitab Yohanes ini, kita mulai memahami siapa diri Filipus, kita mulai mengenali. Dan salah satu seperti mana yang kita belajar khotbah minggu lalu. Kalau Anda mengikuti siri khotbah minggu lalu, ya kita sudah mendapat gambaran sedikit siapa? Filipus. Ingat peristiwa 5.000 orang untuk diberi makan. Bagaimana Yesus menguji murid-murid Yesus, dia katakan, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Langsung si Filipus berkata kepada Yesus masa itu, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk memberi mereka makan. Sekalipun masing-masing mendapat potongan tidak cukup. Dalam bahasa Haren dia katakan, tidak mungkin kita dapat memberi makan 5.000 orang dengan uang yang kita ada, tidak cukup. Nah, kita dapat belajar, wah rupanya Filipus ini orang yang berpikiran secara logik. Kan? Apa yang ada itu saja, mana mungkin kan kau mau bagi makan. Logik. Ya, lebih praktikal. Demikian juga peristiwa. Kalau kita ingat masa peristiwa orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus. Dia berjumpa dengan siapa? Yang pertama dia berjumpa dengan Filipus. Mereka jumpa. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Tapi waktu Filipus berjumpa, dia takut. Dia takut untuk bertemu. Jadi apa yang dia buat adalah dia cari sahabatnya, best friendnya. Siapa best friendnya? Andreas. Andreas teman aku, bah. Ada orang nih mau jumpa Yesus. Teman aku, takut aku, wah. Dia bawa bersama-sama jumpa Yesus. Wah, rupanya Filipus ini seorang yang takut-takut. Mungkin kita boleh kata pemalu lah, kan? Takut aku, bah, malu. Jadi seorang yang pemalu. Nah, ada lagi satu peristiwa. Ya, bila kita baca di dalam Injil Yohanes, ya waktu Yesus mengajar suatu pengajaran yang sangat terkenal. Ya, kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sedang mengajar. Kemudian Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Kemudian Filipus lagi. Dia kata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Mana Bapa itu? Tunjukkan, itu sudah cukup bagi kami. Kemudian Yesus berkata kepada Filipus, telah sekian lama kamu bersama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Daripada peristiwa ini sebenarnya Filipus sudah mengikuti Yesus lebih kurang 3 tahun.
sudah berjalan sama Yesus, tapi dia masih tidak mengenal. Daripada peristiwa-peristiwa ini, kita sudah mengenali, oh Filipus rupanya orang demikian. Ya, kita boleh katakan bahwa Filipus ini orang yang biasa-biasa. Bukannya yang mempunyai sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, tidak, biasa-biasa. Sangat praktikal, hanya berpikiran logik, lurus bendul. Bila kita lihat seorang yang tidak mempunyai keberanian, seorang yang pemalu. Lebih-lebih dari segi perspektif kerohaniannya, dia sangat terbatas. Tetapi kita harus pikir, mengapa Yesus memanggilnya? Kenapa Yesus mencari dan memanggil? Kalau kita melihat daripada kesemua murid Yesus, sebenarnya Filipus juga istimewa. Kenapa dia istimewa? Karena Filipus adalah satu-satunya murid Yesus yang Yesus sendiri cari, datang dan cari dan panggil. Luar biasa. Kemudian Yesus jumpa, mari ikut aku Filipus. Dia panggil. Ya. Ini adalah karena Filipus perlukan dorongan untuk mengikut Yesus. Jadi Yesus datang karena Filipus perlu didorong, perlu dipanggil. Kalau tidak dipanggil tidak datang, tidak jadi murid. Jadi Yesus pergi cari. Karena di dalam hati Filipus dia perlu didorong, perlu dipanggil. Karena di mata Tuhan Filipus sangat berharga. Dan kita semua juga berharga. Katakan kepada kiri kananmu lagi, senyum kepada dia walaupun senyumanmu tidak kelihatan. Katakan, kamu berharga. Katakan sekali lagi kepada kiri kananmu, katakan, kamu perlu dorongan. Kita semua perlu dorongan seperti Filipus. Ya, kita tidak boleh betapa kita merasa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, atau betapa rendahnya diri kita di hadapan Tuhan. Ataupun kita merasa hidup kita sudah tidak ada artinya. Tetapi hidup setiap kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita perlukan dorongan. Seperti mana yang Yesus lakukan kepada Filipus. Teladan yang diberikan Yesus adalah Yesus bagaimana berinisiatif mencari Filipus. Dia berjalan dan mencari, tidak menanti. Tapi mencari dan memanggil, Filipus, mari ikut aku. Di dalam pandemik ini, ramai ataupun semua kita berhadapan dengan kesukaran. Bermacam-macam kesukaran. Bermacam-macam tekanan hidup yang kita lalui. Dan semua kita, tidak ada yang terkecuali perlukan dorongan. Seperti juga bagaimana pemimpin kita di gereja, ya. Dalam pandemi kita sudah katakan bahwa dalam norma baru kita juga harus mencari pelayanan cara yang baru. Pemimpin tidak terkecuali bagaimana mendekati anggota, bagaimana kami harus membangun. Mereka juga perlukan dorongan. Jadi kita sebagai anggota, ya, bila pemimpin kita berikan send message di dalam grup, mari, tidak ada respon. Jangan krik-krik, bahasa kita di sini jangan krik-krik. Karena mereka perlukan dorongan. Hanya hantar emoji, doa, ya, thumbs up, oke. Sudah memberi dorongan. Tetapi kita kadang-kadang kita hanya berpikir kepada diri kita. Tetapi pemimpin kita juga sama seperti kita juga mengalami masalah. Beri dorongan kepada mereka, kan? Respon kepada message mereka. Ya, anak-anak, kita bersyukur dengan ibu bapak kita di dalam pandemik ini, mereka berusaha juga membimbing kita. Jadi kita sebagai anak-anak juga harus ingat bahwa ibu bapak kita juga perlukan dorongan. Kita juga sebagai ibu bapak kita harus melihat anak-anak kita, mereka juga harus perlu dorongan. Bukan hanya menyiapkan keperluan mereka, tetapi kita juga harus datang kepada mereka. Katakan sesuatu yang membangun mereka, kuatkan mereka. Ya, jadi di dalam keadaan seperti ini kita membangun suatu keadaan. Bagaimana kita membangun semangat saling mendorong di antara satu sama lain. Karena kita tahu
Semua orang memerlukan dorongan. Tidak ada yang terkecuali. Dorong. Lebih-lebih lagi dalam keadaan seperti ini, mungkin ada orang di antara kita yang tersisih. Mungkin dia menyendiri. Mungkin dia rasa tertolak. Ataupun mungkin ada orang kehilangan orang-orang yang tersayang. Ataupun mungkin orang yang disalahfahami. Mereka perlukan dorongan daripada kita. Kita harus mencari, memanggil mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Ya, kita perlu melakukan sesuatu karena kita harus tahu, wah, ada orang perlukan dorongan. Nah, secara pribadi bila menyediakan khotbah ini juga saya diingatkan cerita Filipus. Ya, Filipus mengingatkan hidup saya juga. Ya, saya boleh katakan Filipus, macam saya juga nih Filipus. Karena dulu sebelum saya melayani Tuhan, wah saya macam Filipus. Kalau tidak ada kawan saya yang datang panggil pergi rumah, saya tidak akan pergi gereja. Walaupun mama saya seorang pelayan di gereja yang aktif, dia tidak tahu ada anaknya. Dia tidak tahu, orang tidak tahu ada anaknya di rumah sebab dia sudah berusaha juga panggil, tapi tidak mau. Ya, tidak mau. Walaupun disediakan, tidak mau. Karena rasa malu apa semua. Ya karena saya tidak suka bergaul. Dan ada seorang kawan saya, wah ini kawan. Dia datang. Dia tahu saya selalu tolak, ayo kita pergi gereja. Saya bilang tidak, saya tidak mau pergi. Lain kali lah. Apa dia buat? Dia datang pergi rumah, pakai semat-semat, beniktai. Karena dia main musik ya. Duduk di rumah, tunggu sampai saya bersiap. Mau tidak mau. Kan? Kalau saya tidak tukar baju, tidak mau pergi sembahyang juga dia tunggu sampai saya bersiap. Berusaha, setiap kali berusaha, apa-apa dia berusaha. Wah, saya bersyukur dengan inisiatif kawan ini. Karena masa itu saya seorang yang perlukan dorongan. Dia cari, dia panggil dan dia bawa. Karena saya tahu bahwa pada masa itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengutus seorang sahabat di dalam hidup saya. Membangkitkan saya, membawa saya. Karena kalau tanpa sahabat mungkin saya tidak dapat berbicara hari ini berdiri. Karena saya sangat pemalu. Sangat pemalu. Bayangkan saja kalau saya pergi rumah jiran buatkan air. Sampai adik saya kata, kenapa dibuatkan di air? Tanta. Bilang tanta, kau balik-balik datang ini, syukur-syukur dia pinjak rumahku, dia kata. Karena saya tidak bergaul, tapi saya bersyukur. Karena Tuhan menggunakan seorang sahabat menjadi pendorong hidup saya. Dan saya percaya di dalam hidup kita semua, baik yang ada di tempat ini bahkan di rumah. Saya percaya Tuhan juga akan mengutus pendorong-pendorong, orang-orang yang dapat mendorong kita. Tetapi jangan nantikan pendorong, karena apa? Karena kita juga boleh menjadi pendorong. Di dalam pelajaran yang kedua, dalam bahagian kedua, ya kita semua juga harus menjadi pendorong. Jangan tunggu mau didorong. Kan? Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Karena apa? Karena mengingatkan kita jangan tunggu orang dorong kita. Kita harus menjadi pendorong. Karena setiap orang boleh menjadi pendorong. Nah, mari kita bacakan di dalam Yohanes 1 ayat 45 hingga 46. Kita bacakan bersama-sama. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus dengan sederhana, mari dan lihatlah. Dia kata, mari dan lihatlah. Daripada ayat ini, ya, ianya mengingatkan bahwa dalam perbualan ini sebenarnya, ya, Filipus mempunyai seorang sahabat bernama Nathanael. Ya. Jadi waktu dia sudah percaya kepada Tuhan, apa yang dia buat adalah dia cari kawannya.
Apa yang dikatakan di dalam kitab hukum Taurat, semua sudah digenapi oleh seorang ini. Ayo kita datang. Dia panggil. Langsung kawannya kata, apa? Nazaret, bolehkah sesuatu yang baik datang dari sana? Dia kata, adakah sesuatu yang baik datang daripada sana? Walaupun ketika masa itu respon daripada Nathanael sesuatu yang agak negatif, kan, sanksi dan ragu. Tetapi yang luar biasanya, ya, apa yang Nathanael katakan seterusnya, dia kata, mari kita lihatlah, mari kita datang, kita lihat. Nathanael dia tidak berdebat dengan Filipus, ya. Filipus tidak berdebat dengan Nathanael. Dengan sederhana, dengan kata-kata yang bijaksana, Filipus berkata, datang, lihatlah sendiri, kan? Jadi sewaktu itu, ya, kita dapat melihat bahwa kadang di dalam kehidupan kita, ya, kita bila sudah begitu kan, bila kita cerita sesuatu kawan kita bilang, betul bah, tidak mungkin lah. Kita betul wah, kita mulai marah kan. Kalau boleh kita mau berdebat. Siapa sini ada pengalaman berdebat? Oh, ada sini jagonya nih, ya, jago berdebat, tidak pantang kalah kecuali checking, ya. Jadi ya tidak mau kalah. Tetapi hasil daripada perdebatan itu selalunya bukan membawa orang untuk memahami, tetapi selalunya terjadinya apa? Perselisihan paham, permusuhan. Berbeza dengan cara Filipus. Walaupun kawannya menolak, tetapi dia hanya kata selambas ya, sederhana. Dia kata, mari, datanglah, lihatlah sendiri. Jadi kadang kita sebagai pendorong, sebagai orang kan, kita takut untuk mau mendorong orang. Kadang kita risau, kita takut. Bila saya cakap begini kan nanti makin banyak dia tanya. Ya, bila kita kata Tuhan Yesus mengasihi kamu. Siapa Tuhan Yesus? Dari mana dia datang? Kita mulai takut. Seram juga nih kan kalau kita mau dorong begini. Kita mulai takut. Karena kita takut nanti banyak soalan, banyak mau dijelaskan. Ya. Tetapi untuk kita menjadi seorang pendorong, kita tidak perlu mengetahui segala-galanya. Tidak perlu. Ya, kita tidak perlu mempunyai karunia yang luar biasa. Wah, saya katakan sesuatu, orang ini sembuh. Oh, tidak perlu. Ya. Ataupun kita sebagai orang pendorong, jangan katakan, nantilah saya pergi belajar dulu teologi supaya nanti bila saya kata, orang kagum, orang terdorong. Jangan. Bukan karena sijilmu, ijazah yang ada padamu, ya. Ataupun nantilah saya ikut dulu kursus counseling, bagaimana menjadi seorang counselor. Supaya saya boleh beri kata-kata yang tepat kepada orang ini. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Tetapi apa yang diperlukan adalah sedikit usaha. Adalah sedikit masa kita. Untuk kita laburkan kepada hidup orang ini. Kita harus belajar. Ya, bagaimana kita meluangkan masa untuk orang ini sedikit. Bagaimana kita mendorong dia. Ya. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada Filipus adalah bagaimana dia memiliki hati yang mengasihi. Kunci sebagai seorang pendorong satu, yaitu hati yang mengasihi. Jika kamu mengasihi saudaramu, orang di sekitarmu, doronglah mereka sesuai dengan apa yang kamu dapat katakan. Yang tulus dari hatimu, yang ikhlas dari hatimu. Ya, kita bersyukur dengan jemaat kita baru-baru ini. Ya, ada di kalangan jemaat kita, ya seperti gambar tadi dalam pengumuman kita lihat, jemaat kita menghadapi musibah kebakaran. Dalam keadaan seperti itu, ya saya sangat bersyukur dan terdorong bagaimana jemaat berusaha, bagaimana jemaat mengambil bahagian. Ya, ada yang datang bertanya saya waktu saya jaga counter, dia kata, Pastor, bolehkah saya bagi ini? Saya kata,
Boleh. Beri sesuai apa yang ingin kamu berikan. Apa yang kamu rasa kamu boleh beri yang terbaik. Beri saja. Pastor, bolehkah? Dan bila yang datang bukan saja daripada jemaat BM, dari bahasa English, bahasa Cina pun datang bersama-sama. Angkat barang mereka, beri. Jadi seperti ini, dalam setiap mereka perlukan dorongan, kita mengambil bahagian. Apa yang kita boleh beri? Kita bersyukur dengan kepimpinan kita, para pemimpin berusaha datang, membuat lawatan, memperhatikan apa lagi keperluan-keperluan yang kita boleh bantu. Seperti ini, ya. Baru-baru ini ada juga jemaat kita di PJE, karena kakinya sudah bengkak, susah untuk berdiri. Dia minta bantuan. Jadi kita apa yang kita boleh bantu? Ya, dia perlukan kendaraan, kita sediakan kendaraan, kita angkat, kita bawa ke klinik. Seperti ini. Apa yang kita ada, yang kita boleh bantu. Jadi kita bantu, kita mendorong satu sama lain. Ya, kita mendukung satu sama lain. Kita menguatkan satu sama lain. Jadi marilah kita mengambil bahagian untuk mendorong satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Ya, jadi pendorong bagi jemaat kita. Karena kita ya terpanggil untuk memberkati, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya ada lihat satu hukum, dikata biasa kita belajar 4 hukum rohani kan, biasa pemimpin tahu 4 hukum rohani. Nah ini hukum 30 saat. Nah, hukum 30 saat ya, macam mana untuk dilakukan hukum 30 saat adalah sewaktu kita berjumpa dengan seseorang, kita sudah mulai pikir, apa kata-kata yang saya boleh berkati dia, dorongan yang saya boleh katakan. Dalam masa 30 saat, lihat dan katakan sesuatu dari hatimu yang ikhlas. Jadi bila kita mengamalkan demikian, sebenarnya kita sudah mulai menanamkan satu sikap bagaimana kita menjadi seorang pendorong kepada satu sama lain. Ya. Jadi lihat dia, wah, handsome kamu hari ini. Wah, dia rasa wah, kan? Kamu nih baik hati lah, kan? Sesederhana, tetapi sebenarnya setiap kata-kata yang kita berikan sebenarnya boleh membawa kesan, boleh membawa seseorang kepada Kristus. Ya, jadi di dalam norma baru hari ini kita hadapi banyak sekatan-sekatan, duduk berjauh-jauhan, ada penjarakan, kan norma baru. Tetapi dalam norma baru hari ini bukanlah masanya kita mau jauhkan diri kita. Tetapi ianya adalah masa bagaimana kita coba menjadi berkat bagi orang, bagaimana kita coba membantu orang lain, bagaimana kita coba memperhatikan satu sama lain. Jadi kita harus menjadi berkat. Jadi berkat bagi orang lain. Bawa, berkati mereka, dorong mereka. Ya, kita rindu sesuatu yang membangun hidup kita. Ya, kebanyakan hari ini orang selalu yang kita lontarkan kritikan. Kita selalu lontarkan sesuatu yang marah-marah. Ya, siapa yang suka ikut Facebook, Anda tahu kadang kalau orang marah kita boleh tahu sudah dia marah ini. Tidak tahu dengan siapa. Tetapi mulailah kita, kalau kita menghadapi hati yang susah, hati yang sakit, berikan sesuatu yang mendorong hidup kamu, tampalkan ya di wall kamu. Pasti orang yang baca akan terdorong, dibangun, bukan kamu saja dibangun, tetapi orang lain. Jadi seperti ini, ya. Saya ingat ada seorang jemaat, saya langsung tegur juga, saya bilang, saya tahu kamu ada masalah. Ya, daripada apa? Saya bilang harap ini lepas ini kau tidak blok saya lah. Kan? Tetapi apa yang saya ingin katakan bahwa jadilah berkat. Daripada kita melontarkan sesuatu yang membuatkan orang pun rasa tidak selesa, mungkin tertanya-tanya, kan? Tetapi mari kita memberikan sesuatu yang menguatkan hati kita, mendorong orang lain secara tidak langsung. Nah, kita harus menjadi seorang pendorong seperti mana yang Yesus tunjukkan. Tetapi dalam kita menjadi seorang pendorong, kita juga harus ingat bahwa kita juga memiliki pendorong yang agung, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Karena setiap kita
boleh memperoleh dorongan daripada Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar daripada Filipus di dalam ayat yang ke-47 hingga 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata kepada dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenali aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Daripada pembacaan ini, sewaktu Natanael mendengar kata Filipus, dia kata, "Datanglah, lihat sendiri." Ya, jadi Natanael datang. Sewaktu dia datang mendekati Yesus, ya, dia takjub karena dia heran. Yesus seolah-olah mempunyai kuasa untuk mengetahui tentang dirinya. Ketika Natanael hampiri Yesus, Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Di dalam hati Natanael pada masa itu, ya, penuh dengan tanda tanya. Bagaimana orang ini boleh tahu, mengenali tentang saya? Kemudian Yesus bukan hanya mengenali Natanael, tetapi dia menyatakan keilahiannya, kemahatahuannya. Bagaimana? Sewaktu Yesus berkata lagi kepada Natanael, dia berkata begini, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Dia takjub. Bagaimana Yesus boleh mengetahui di mana dia berada, apa dia lakukan. Ya, sewaktu Filipus belum datang memanggil, tapi Yesus sudah tahu. Nah, di dalam kebudayaan ataupun kebiasaan orang Yahudi, ya, berada di bawah pohon ara selalunya adalah waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi dia rasa kagum, bagaimana? Dia sangat terkejut dengan apa yang Yesus telah lakukan. Jadi Yesus bukan hanya mengetahui di mana dia berada, tidak hanya mengetahui apa yang dia lakukan, tetapi itu sudah cukup meyakinkan Natanael, sehingga dia kata, "Rabi, engkau adalah anak Allah, engkaulah Raja orang Israel." Dan Yesus datang kepadanya. Dia katakan lagi, "Adakah itu sudah cukup meyakinkan engkau? Apa yang saya kata tadi sudah membuatkan engkau percaya?" Tapi Yesus kemudian berkata, "Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar." Dan dia katakan lagi, "Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Apabila Yesus mengatakan demikian, sebenarnya ia merujuk kepada apa yang berlaku di dalam Kejadian 28. Di ayat yang ke-10 hingga 22. Bagaimana Yakub sendiri melihat dari surga, tangga turun dari surga dan malaikat turun naik masa itu. Menandakan bahwa hadirat Allah ada. Kemudian Yesus mengingatkan Natanael, "Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik. Dan bukan dengan tangga lagi, tetapi melainkan Anak Manusia, yaitu Yesus, yang akan menjadi pengantara untuk kita dapat datang kepada Allah." Karena Yesus, hanya Yesus yang dapat membuka pintu surga bagi kita. Justru sebagai seorang percaya, kita mempunyai seorang pengantara dalam hidup kita untuk membukakan pintu surga bagi kita,
supaya kita boleh datang langsung kepada Bapa, boleh datang berdoa kepada Bapa, memohon kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya melalui Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita, yang memberikan pengharapan di dalam hidup kita, bahkan menjadi pendorong atas hidup kita. Dialah Mesias, pengantara yang maha tahu terhadap segala sesuatu, pergumulan, perjalanan hidup kita, keperluan kita. Demikian seperti kehidupan Yakub. Kalau kita belajar daripada kehidupan Yakub, ya dia harus berlari dari rumah karena dia sudah mulai merebut hak kesulungan abangnya Esau. Dia lari. Jadi dia bila dia lari, dia sudah tidak ada tempat tinggal. Ya, tidak ada seseorang untuk tempat dia memohon pertolongan. Dia tidak ada harta yang dibawanya untuk menyokong hidupnya. Tetapi pada masa itu Allah datang di dalam hidupnya, menyatakan bagaimana Tuhan memberi dorongan kepadanya akan janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada bapa leluhurnya, kepada Abraham. Jadi bagi kita hari ini sebagai orang yang percaya, kita harus mulai memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan dorongan kepada kita, memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Karena Dialah Mesias yang mengetahui isi hati kita. Seorang pengantara yang membuka pintu surga bagi kita. Jadi di dalam kita datang kepada Tuhan, marilah kita memandang kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, datang dekat kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat menuntun kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Jadi mari jemaat Tuhan hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mulai memandang kepada Tuhan bahwa Tuhan ada untuk kita. Bahwa Tuhan juga tahu akan keperluan kita dan Dia ingin mendorong setiap kita. Dia sangat mengasihi kita. Jadi kita minta sama Tuhan, berikan saya hati mengasihi juga. Agar saya dapat mengasihi, agar saya dapat mendorong. Kita ingat hari ini bahwa dunia sangat perlukan dorongan. Gereja juga perlukan dorongan. Kita semua perlukan dorongan. Jadi mari kita menjadi seorang pendorong bagi setiap orang di sekitar kita. Kita mulai bangkitkan semangat mendorong. Karena kita tahu di dalam kesesakan kita, kesukaran kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa orang tidak tahu apa kesukaran atau apa beban di dalam hati kita. Tetapi kita tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu. Dan kita perlukan dorongan daripada Tuhan untuk membangkitkan kita. Kita juga perlukan orang-orang untuk mendorong kita. Tetapi marilah kita tetap berharap dan memandang kepada Tuhan. Kita perlukan Tuhan di dalam hidup kita. Sambil lagu ini dinyanyikan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, memohon, Tuhan ini kami Tuhan. Kami mulai merasa lelah. Kami mulai merasa putus asa. Kami mulai merasa sendiri Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami.